sisi lain pengalamanku sebagai pengobat alternatif. Kisah ini penuh misteri dan hikmah. Inilah ceritanya. Kisah ini berawal dari waktu Ajeng masih kuliah. Ajeng kuliah itu tahun 2001, awal-awal masuk. Memang Ajeng kan profesi ini udah lama, dari sejak Ajeng masih kuliah. Ceritanya sore itu Ajeng tuh ditelepon sama guru Ajeng, bilang katanya, "Ajeng, jangan lupa nanti akan ada tamu jauh." "Dari mana, Guru?" "Dari Cianjur." "Cianjur, jauh benar." "Iya, dari Cianjur. Nanti dia akan menemui kamu. Itu adalah tamu yang harus kamu tolong." Karena Ajeng kan taat ya, sami'na wa ata'na sama guru. Ya Ajeng gak banyak nanya, kalau guru udah ngomong gitu saya bilang, "Siap, Guru." Nah, seperti itu. Jadi memang kita tuh harus patuh sama guru. Lalu benerlah di hari yang dijanjikan, hari Minggu, laki-laki itu datang. Namanya saya gak sebut nama asli ya, kemudian beliau masih hidup. Jadi ceritanya saya itu waktu itu kedatangan dia, sebut aja namanya Samsul. Saya ganti nama ya, karena ini jadi privasi. Sekarang bisa nyata ini tuh ya. Nah, si Samsul itu datang sore-sore nemenin saya di alun-alun Kerawang. Sesuai dengan janji, saya ditemenin tuh sama temen kuliah. Terus kenalan kan, "Oh iya, ini A.A. Samsul ya?" "Iya," katanya. "Baiklah kalau gitu, mari ke kosan saya." Saya ditemenin teman saya kan, teman kosan itu. Nah, dalam perjalanan tuh kosan saya deket tuh dari alun-alun Kerawang. Saya ke sana, dia bawain saya oleh-olehnya tauco. Ciri khas sana kayaknya. Nah, terus udah itu duduk dan saya juga bingung, masalahnya orang ini pendiam sekali, si Samsul ini. Kalau nggak ditanya nggak ngomong. Saya juga bingung, namanya baru ke tempat, dia lama gitu ya. Saya bingung ini orang mau apa. "Maaf Pak, Kakak datang ke sini disuruh sama Pak Haji ya?" "Iya," katanya. Udah gitu aja jawabnya. Terus nanya lagi tuh saya, "Kalau boleh tahu keperluannya apa?" "Saya juga nggak tahu," katanya. Nah, tambahlah bingung tuh, gimana nih orang ditanya namanya saya, katanya kamu butuh diobatin atau gimana sih? "Oh itu," katanya, "gini Mbak," baru dia mau ngomong, "saya itu lagi kehilangan pacar saya di sebuah kota. Nah, sebut aja kota C ya. Terus dia itu ada di pesisir pantai utara di Kerawang sana. Terus kenapa memang?" "Iya, saya itu udah 3 bulan gak ketemu. Tapi gak ada SMS, zaman dulu kan zaman SMS. Gak ada surat, gak ada berita dia di kemana." Terus saya kan tanya sama orang tua, "Dia adalah anak tunggal Mbak," gitu kata cerita si Samsul tadi. "Oh, pacar kamu tuh anak tunggal?" "Iya." "Terus iya dia tuh hilang udah 3 bulan gak ada kabar." "Oh, terus gak telepon kamu?" "Wah, gak telepon, gak SMS," katanya. Makanya saya minta tolong, dan sejak saat itu saya itu jadi banyak ngelamun, gak fokus, gak jelas. Orang-orang menyebut saya kayak orang bodoh, orang bego lah gitu. Gitu logat Sundanya ya. Ya baiklah, akhirnya Ajeng tuh nanya, "Terakhir kamu berjumpa kapan?" "3 bulan yang lalu," katanya. "Terus apa keanehan yang kamu temui?" "Saya itu setiap ngapel pulang dari rumahnya selalu diikuti burung walet 2, kadang-kadang 3. Setiap saya pulang ngapel ke rumah pacar saya." "Iya Pak." "Iya," katanya.
Akhirnya dia cerita, kemudian saya juga ngobatin dia. Saya belum fokus nerawang tentang pacarnya kemana, dia gimana, belum. Karena saya mau fokus lihat bagaimana kondisi Samsul. Kenapa Samsul jadi banyak bengong-bengong, banyak lupa, dan memang benar saat saya temuin itu Samsulnya itu kayak orang linglung. Nah, saya fokus ngobatin itu. Baiklah, Samsul, kata saya, terus didoain gitu ya. Ternyata saya kaget gitu, ajeng doa terawang, ceritanya malah lain lagi. Di situ saya dikasih gambaran bahwa si perempuan ini ada di sebuah bumi itu. Terus Samsul kataku, kamu tahu nggak kalau perempuan atau pacar kamu itu sudah bukan manusia lagi? Maksudnya apa, Jen? Iya, pokoknya kamu lihat dalam bulan-bulan terakhir kamu berjumpa, pasti dia aneh kan? Cara ngobrol apa gimana? Oh iya benar. Sebelum menghilang ini, dia itu cara ngobrol. Terus selain cara ngobrol juga diajak ngomong gak nyambung. Oh berarti bego juga kayak kamu ya? Ya kayak gitulah katanya. Dan ternyata guys, ceritanya tuh setelah dia terawang, perempuan ini adalah anak angkat, jadi satu-satunya dia. Dan itu ya dijadikan tumbal oleh pengusaha untuk selama ini ruhnya udah ditukar. Jadi udah bukan pacarnya si Samsul lagi. Setiap Samsul ngapel ya. Nah, terus udah gitu sejak perempuan ini hilang, mertuanya makin kaya raya. Sebenarnya Samsul nggak peduli ya, tapi yang Samsul bingung kenapa Samsul jadi cater. Kemudian Samsul datang nemuin tuh mertuanya, calon mertua, karena katanya mau menikah sebenarnya. Pak, di mana ya? Sebutlah nama pacarnya itu. Nggak tahu, kamu kan pacarnya, coba dicari tahu. Saya bingung kenapa orang tuanya seperti santai-santai. Pokoknya kamu harus tanggung jawab, dia pergi sama kamu ya. Malah jadi balik ngumpul tuh sama Samsul, bercerita Samsul. Samsul kan bingung, 2-3 kali nemuin selalu dibilang begitu. Akhirnya Samsul gak mau datang lagi tuh ke sana. Tapi setiap mau pulang, Samsul tuh dibilangin, pokoknya kalau sampai nama ceweknya ya, saya rasakan dia pulang, kamu harus gantiin dia jadi anak saya ya. Maksudnya Pak, ya kalau sampai anak saya hilang gak bisa ketemu, kamu harus mau jadi anak saya. Saya kan sepian kalau gak punya anak. Walaupun kamu gak jadi mantu saya, kamu jadi anak saya ya. Samsul bingung, gak bisa menjawab. Lalu Samsul pulang. Begitulah setiap Samsul datang ke sana. Dan pada akhirnya Samsul gak mau datang lagi. Nah, terus dia kan berobat dengan guru saya. Lalu guru saya bilang, kamu bisa dibantu sama Jin Jumaro. Jadi direferensikan. Dan ada cerita di balik itu sih ya. Karena waktu itu saya kan masih kuliah tuh, alias masih sendiri. Diam-diam guru saya itu sebenarnya pengen jodohin Samsul dengan saya. Dia kan PNS. Ya, saya bilang walaupun dia ganteng, PNS, tapi kamu bodoh bego begini belum mau. Ya aja mana mau lah. Gitu kan. Saya bilang guru sekarang gak usah jodoh-jodohin aja lah. Pokoknya si Samsul ini sembuh udah beruntung. Samsul ini memang pernah bilang kalau saya sembuh Jin Jumaro nih, pokoknya saya siap lah dijodohkan. Dari situ saya malah takut. Jadi bingung, kita serius nggak ya, sembuhin nggak ya? Tapi sembuhin dia malah mau nikah sama saya nggak mau, takut kasar karena gini. Setelah dalam terawangan aja, Samsul ini juga bakal jadi korban berikutnya seperti itu. Terus akhirnya berjalannya waktu, mungkin ada 10 kali lah Samsul ini datang, setiap hari Minggu datang. Alhamdulillah dengan izin Allah, Samsul ini sembuh dan dia bisa mikir lagi gitu. Dan itu kalau kita obatin, alhamdulillah Samsul bisa selamat. Tapi anehnya ya, gini, setiap Samsul pulang dari kosan saya untuk pulang gitu ya, Samsul pun
diikuti sama walet. Saya lihat sendiri itu, kalau nggak 2, 3, kalau nggak 2, 3. Terus nanti Samsul dalam mimpinya itu selalu ada walet terbang-terbang. Terus selama sekian lama Samsul juga ini sering dikasih mimpi sama perempuan itu. Karena Ajeng terus terang ya, waktu namanya Ajeng masih mahasiswa kan, Ajeng takut lah, nggak mau banyak nanya-nanya. Terus Ajeng bilang, walaupun kamu sembuh, nggak usah lah jadi suami saya. Pokoknya kamu mau jadi pacar saya jadikan teman, gitu kan. Saya bilang kamu sembuh, sehat, aku udah seneng. Nah gitu aku ngomongnya. Dan beriringnya waktu, alhamdulillah Samsul ini nggak bego lagi. Dia bisa bekerja seperti semula. Dan saya bilang, lupakan perempuan itu, karena perempuan itu sudah bukan manusia lagi. Oh, jadi pacarnya meninggal ya, Jeng? Atau gimana? Ya, Ajeng tuh nggak tahu kisahnya pacarnya itu kemana perempuan itu. Tapi katanya sebulan sekali suruh pulang. Menurut cerita tetangganya itu ke Samsul. Tapi tingkah perempuan itu aneh. Nanti udah gitu ngilang lagi gitu. Berarti perempuan itu bukan manusia, artinya sudah dimasukin yang lain ya? Iya, jadi wujudnya masih perempuan itu, tapi ruhnya itu sebenarnya udah bukan dia lagi, gitu. Karena perempuan itu sudah menjadi ketumbal, kan dia anak tunggal. Untuk memperkaya orang tuanya? Iya, memperkaya orang tuanya. Nah, makanya si Samsul tadi tuh oleh bapaknya tuh dibaik-baikin supaya kalau kamu nggak jadi nikah katanya ya. Pokoknya suruh ini yang betul jadi pengganti anaknya. Saya bilang jangan lah kamu bilang Samsul gitu. Ceritanya. Pokoknya hati-hatilah guys. Makanya dari situ ya, nggak tahu kenapa Ajeng kan bolak-balik nih. Itulah pertanyaannya kenapa Ajeng diajakin bisnis guru walet. Kan tahu kan banyak pasien bisnis walet. Sampai sekarang Ajeng nggak pernah mau kan. Ada dulu kan saya punya pasien penyakit jantung bocor sembuh, dia bilang aja mau minta hadiah apa, enggak lah, nggak mau. Ibu kan sudah beli obat, saya nggak pernah memang minta tarif buat dia, mahal nggak pernah. Terus pasien itu bilang, gini aja jangan mau ganti tombong aku di bangunan waletnya seharga bangun aja, murah itu waktu itu, bahkan mungkin lagi diskon kali saya karena aja nggak mau menerima. Saat itu trauma sama itu, jadi sampai sekarang aja sering loh diajak ke bisnis saya aja kayak takut kalau ngeliat burung walet itu, trauma. Zaman berapa tahun ya, kalau 2001 berarti udah berapa tahun yang lalu tuh? 22 tahun yang lalu. Nah 22 tahun yang lalu ketemu sama walet siluman. Berarti waletnya itu siluman? Iya siluman, kan waletnya selalu ikutin si Samsul tadi, semacam jelmaan juga kayak gitu. Iya, masalahnya dia selalu ngikutin gitu. Nah, seperti itu. Tapi pas berobat terakhir ya, 3 kali pertemuan terakhir Samsul nggak lagi diikuti sama walet itu. Dan Samsul udah berani ingat semua kejadiannya, nggak kayak orang bego lagi. Ganteng sih orangnya, tapi aja nggak mau, aja takut gitu kan. Gitu, itulah ceritanya. Jadi si Samsulnya sehat ya Jeng ya? Sehat, dia udah jadi PNS, alhamdulillah. Maksudnya memang PNS. Iya sehat, udah pernah ketemu saya.